Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas cerita horor, Pocong Ririn, akibat kutukan iblis dari mantel Bapak saat mendaki di Gunung Salak Part 1. Selamat mendengarkan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami langsung oleh Arangga Arya. Yang mau tahu silahkan lihat Twitternya, tepatnya di bulan Februari 2008 silam. Cerita ini pun sempat viral di Twitter dengan hashtag #memetweet pada tahun 2018 lalu, dan diangkat di beberapa media. Adapun alasan saya membagikan kembali cerita ini adalah bahwa ada suatu pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang tidak benar serta bertentangan dengan agama, pasti akan membuat susah bahkan menjadi malapetaka untuk kita sendiri dan keluarga di kemudian hari. Berhubung cerita ini cukup panjang, maka seperti biasa saya membaginya menjadi beberapa part. Baiklah, daripada makin penasaran seperti apa ceritanya, mari kita mulai. Kalian pasti pernah melihat penampakan entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu, apa kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi, saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat mendengarkan ini, jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan. Anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Di sini Pak Arya masih muda dan imutnya gitu. Seperti kata gua di awal tadi, gua mau ceritain pengalaman gua, waktu gua jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak. Di mana salah satu orang yang gua kawal itu jadi pocong. Gua gak pakai gambar-gambar gitu, emang gak ada dokumentasinya dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Februari 2008, waktu itu gua masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gua lagi siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya, gua gak ikut, soalnya gua gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Pak Arya dulu miskin, sekarang juga sih. Betul, gua orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gua jadi bahan bulian anak-anak, karena di kelas gua, cuma gua satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gua pun ngeledek gua, kata wali kelas, harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja kamu doang enggak. Orang tua kamu berarti gak sayang kamu. Seisi ruangan ngetawain gua, hati gua sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Gua marah, gua kesel, gua pengen berhenti sekolah aja. Tapi gua coba kuat, gua coba bertahan. Gua maksain senyum padahal gua pengen banget nangis. Kesel gua, mereka gak tahu keadaan gua kayak gimana. Waktu itu gua tetap berangkat sekolah walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek gua karena gua gak pernah ikut ke kantin. Keadaan ortu waktu itu sulit banget. Ampe kita sekeluarga jarang makan, dari situlah gua mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan ya mending gua puasa. Lama-lama gua jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gua udah mulai kerja. Kerja ini itu, uangnya buat nyokap sama adek perempuan gua. Kalau ada sisa, gua suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit gua juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, gua gak pernah bawa tas. Semua buku gua taruh di bawah meja. Gua juga cuma punya sepatu satu, udah rusak juga, sering gua ke sekolah pakai sendal. Kaki gua perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki gua gak kenapa-kenapa. Yang betul itu sepatu gua belum kering dan rusak. Waktu SMA, gua cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul ampe ngumpulin gelas aqua. Semua gua lakuin YG penting dapat uang. Dikit-dikit gua juga nabung di kaleng bekas susu. Semua buku gua taruh di bawah meja. Gua juga cuma punya sepatu satu, udah rusak juga, sering gua ke sekolah pakai sendal. Kaki gua perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki gua gak kenapa-kenapa. Yang betul itu sepatu gua belum kering dan rusak. Waktu SMA, gua cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul ampe ngumpulin gelas aqua. Semua gua lakuin yang penting dapat uang.
Nah, di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur, gua kerja di pasar. Gua jadi kuli panggul, pas gua lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gua yang lihat, dia cewek, dia nyamperin gua. Lalu nanya, Arya lagi ngapain? Arya gak ikut ke Jogja? Nanti malam Arya ke rumah kakak ya. Ini alamatnya, ini no HP kakak. Ini ongkosnya, Arya ke rumah ya. Selesai kuli di pasar gua belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gua pulang. Cuma buat ganti baju doang, gua langsung ke rumah kakak kelas gua itu. Dia bilang, kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya. Nah di situ gua ketemu sama abangnya, dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, Arya tetap semangat, sekolah yang benar, nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salaga? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang. Intinya gua dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh gua pulang bawa perlengkapan, paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gua berdua sama si abang, yang punya acara, ada 7 orang. 4 cowok 3 cewek, orang Jakarta. Waktu itu badan gua kecil, gua jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gua paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Arya berat gak? Gua senyum sambil bilang, udah biasa kak, padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gua nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua, 9 orang, kumpul mengelilingi api unggun. Semua bersenang-senang, main gitar, bakar jagung juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu gua yang paling muda, gua 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas gua yang paling tua. Di malam itu kita bikin game peraturannya. Semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau gak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai, botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu, dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada, tapi dia gak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun, Mita gak mau jawab. Secret, singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, ihu serem. Sambil senyum Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kenceng, turun kabut pula, game selesai. Semua bubar, pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam, gimana gak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi gak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa waktu itu. Lanjut ke part 2.